Seorang wanita kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat mengerikan. 20 tahun kemudian, anak perempuan korban mengalami nasib yang sama. Anehnya lagi, pelaku kedua kejadian mengerikan tersebut adalah orang yang sama. Sang anak bahkan sempat memaafkan pelaku dan percaya bahwa orang itu bisa berubah. Tapi sang pelaku malah manfaatkan kebaikan yang diberikan kepadanya dan kemudian melakukan hal yang sangat keji. Ini adalah kasus nyata tentang kepercayaan yang dikhianati dengan cara yang sama sekali tidak disangka-sangka. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Pihak berwenang menemukan jasad seorang wanita paruh baya dan juga seorang pria di dalam tempat tinggal mereka. Kedua jasad tersebut ditemukan di ruang tengah rumah tersebut. Terlihat ada luka-luka kasenpi di beberapa bagian tubuh korban. Pihak yang berwenang langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Kedua korban yaitu Sally McKay dan Lee Barker adalah anggota keluarga yang cukup ternama di sana bernama keluarga Snowden. Keluarga ini merupakan satu keluarga berpengaruh di lingkungan tempat mereka tinggal. Keluarga Snowden memang terkenal karena usaha mereka di bagian properti. Mereka juga punya sebuah hotel terkenal di lingkungan tersebut. Saking berpengaruh dan kayanya keluarga Snowden, mereka sampai bisa membeli lahan yang sangat luas di tepi sebuah danau. Di area itu mereka membangun Snowden House, sebuah rumah mewah yang akhirnya jadi rumah keluarga mereka. Selain jasad Ibu Sally dan juga Lee, pihak yang berwenang menemukan kalau ada beberapa barang berharga di rumah itu yang hilang. Udah pasti ada tindakan perampokan di rumah itu. Masalahnya, barang-barang yang hilang adalah barang-barang yang sudah disimpan dengan sangat hati-hati secara rapi oleh pemilik rumah. Yang artinya, hanya beberapa orang yang tahu di mana keberadaan barang-barang berharga itu. Udah pasti pelaku ini mengetahui seluk-beluk tentang rumah tersebut. Pihak yang berwenang akhirnya mengerucutkan penyelidikan ke orang-orang yang tinggal di sekitar area Snowden House. Gak butuh waktu lama sampai akhirnya pihak yang berwenang menemukan titik terang dari kasus ini. Awalnya, pihak yang berwenang sempat menanyai beberapa orang remaja yang tinggal di sekitar area Snowden House karena memang pernah ada kasus kenakalan remaja yang terjadi di sana. Tapi para remaja itu mengaku mereka nggak sampai melakukan tindakan semacam itu karena nggak ada yang berani sampai masuk ke dalam Snowden House. Hanya ada satu orang remaja yang saat itu bisa masuk ke dalam rumah itu, yaitu seorang pria bernama Travis. Usianya saat itu baru 16 tahun. Sedikit cerita tentang Travis. Travis tumbuh besar di lingkungan dekat Snowden House. Orang tuanya bahkan tinggal dan bekerja di properti milik keluarga Snowden tadi. Sejak kecil Travis sering banget ikut orang tuanya ke dalam Snowden House. Nah, udah pasti nih, Travis mengenal seluk-beluk rumah tersebut dengan sangat baik. Kecurigaan pihak yang berwenang pun langsung tertuju pada Travis. Apalagi, waktu pihak yang berwenang bertanya pada orang tua Travis, mereka mengatakan kalau saat itu Travis sedang ada di luar rumah. Dan mereka nggak tahu nih, Travis lagi kemana. Pihak yang berwenang pun menunggu sampai Travis pulang. Nah, ketika Travis pulang, mukanya kelihatan ketakutan saat dia lihat ada pihak yang berwenang menunggu kedatangannya di rumah. Pihak yang berwenang pun membawa Travis ke kantor untuk dimintai keterangan. Saat itu Travis langsung mengakui semua perbuatannya. Dengan gemetaran, menangis, dia bilang sebenarnya dia nggak maksud menghilangkan nyawa Sally dan juga Lee. Travis pun menceritakan kejadiannya secara lengkap. Awalnya Travis sedang perlu uang untuk nongkrong sama teman-temannya. Dia sempat minta uang ke orang tuanya tapi selalu ditolak. Akhirnya muncullah ide di kepalanya untuk mencuri beberapa barang berharga milik keluarga Snowden yang ada di rumah. Nantinya
Barang-barang itu akan dia jual dan uangnya bisa dia gunakan buat pergi nongkrong sama teman-temannya. Awalnya semua rencana Travis berjalan dengan baik. Dia menunggu sampai keluarga Snowden sedang di luar, kemudian dia masuk ke rumah, dia ambillah beberapa barang yang berharga. Tapi tiba-tiba ada 2 orang anggota keluarganya Snowden yang pulang lebih awal. Mereka adalah Sally dan juga Lee. Mereka memergoki Travis yang satu masih berusaha mengambil beberapa barang lagi. Travis mengacukan senpi di tangannya untuk mengancam mereka berdua supaya tidak berteriak apalagi melapor ke pihak yang berwenang. Saat itu Travis makin panik karena Sally dan Lee mengenali kalau dia adalah Travis. Karena nggak mau ada saksi mata yang buat dia masuk tahanan, Travis pun memutuskan untuk menghilangkan nyawa Sally dan Lee dengan senpi yang dia bawa. Travis saat itu ketakutan, dia langsung kabur dari tempat kejadian. Kemungkinan karena hal tersebut orang tuanya melihat Travis pulang dengan wajah ketakutan. Karena sudah mengakui semua perbuatannya, Travis pun menjalani serangkaian proses hukum. Meskipun masih berstatus anak di bawah umur, dia didakwa sebagai orang dewasa, mengingat beratnya pelanggaran yang dia lakukan. Di persidangan pun Travis kembali mengaku bersalah untuk hilangnya nyawa 2 anggota keluarga Snowden. Tujuannya supaya nanti hukumannya bisa diringankan. Tapi tetap aja Travis dijatuhi hukuman maksimal atas apa yang dia perbuat. Karena dia mengaku bersalah, sidang pun berjalan dengan cepat. Hal tersebut sesuai dengan keinginan keluarga Snowden yang gak ingin melalui proses persidangan yang panjang. Sebenarnya, di awal itu Travis bisa didakwa dengan hukuman yang lebih berat. Tapi salah satu anggota keluarga Snowden yang bernama Martha menolak untuk membuat hukuman Travis jadi lebih berat. Dia bilang Travis masih remaja, belum bisa berpikir jernih. Padahal Martha ini adalah anak dari Sally, ibunya sendiri loh, dihilangkan nyawanya dengan cara yang segitu kejamnya oleh Travis. Tapi saat itu Martha masih punya belas kasihan pada pelakunya dan gak menyimpan dendam yang berlebihan. Waktu Travis dibunuh ini pun teman-teman, Martha masih sering mengunjungi Travis. Kadang-kadang dia bawa makanan, kadang-kadang dia tulisin surat. Pokoknya Martha ini adalah orang yang luar biasa baiknya. Banyak yang gak percaya kok bisa ya ada orang sebaik Martha. Dan Martha sama sekali gak pernah membenci Travis. Martha bilang semua itu dia lakukan karena apa yang dia yakini. Jadi setelah beranjak dewasa, Martha sempat pindah keluar kota untuk mencari penghidupannya sendiri. Walaupun dia tahu nih keluarganya sangat-sangat kaya. Tapi Martha nggak mau bergantung pada kekayaan keluarganya. Martha pun memilih tinggal di luar kota dan bekerja di sana. Jauh dari keluarganya dan kemewahan yang dulu sering banget dia rasakan. Ada yang bilang Martha bertemu dengan seorang guru spiritual yang akhirnya dia pun mengikuti ajaran gurunya tersebut. Semenjak belajar, Martha menjadi orang yang lebih tenang dan juga sangat menghargai hidup. Sampai tiba-tiba dia mendapat kabar kalau ibunya sudah meninggal dunia. Martha pun kembali ke Snowden House. Sebenarnya Martha hancur banget waktu mengetahui ibunya dihilangkan nyawanya dengan cara yang sangat gak bertanggung jawab. Tapi pada akhirnya Martha tetap memaafkan sang pelaku alias Travis. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa ibu dan saudaranya Martha, beredarlah kabar gak mengenakan tentang Snowden House. Mulai nih, ada desas-desus kalau rumah itu dikutuklah, ada juga yang bilang kalau rumah itu berhantu. Mendengar hal ini, Martha gak mau tinggal diam. Dia mau menghapus pandangan negatif tentang rumah keluarga tersebut. Karena bagaimanapun rumah itu adalah tempat Martha dibesarkan. Banyak banget kenangan yang menyenangkan di situ. Martha nggak mau kalau sampai orang menganggap rumahnya itu sebagai tempat berhantu, dikutuk atau apalah itu. Martha pun akhirnya memutuskan untuk menetap dan mengurus Snowden House. Dia renovasi Snowden House yang kemudian diubah fungsinya menjadi sebuah rumah yang bisa disewakan. Entah untuk tempat menginap atau sebagai tempat menyelenggarakan pesta. Nama Snowden House pun jadi terkenal lagi berkat dikelola oleh Martha. Karena Martha berhasil menyingkirkan pandangan negatif orang-orang, Martha sampai dijuluki Lady of the Lake oleh warga sekitar Snowden House. Selain itu, seperti yang saya sebutkan tadi, Martha tetap berkomunikasi dengan Travis, pelaku penghilangan nyawa ibunya. Setelah beberapa tahun menjalani hukumannya, Travis akhirnya bebas bersyarat.
Dia juga mendapatkan pengurangan hukuman karena berkelakuan sangat baik selama masa tahanan. Kabar bebasnya Travis pun sampai ke telinganya Martha. Dia berusaha membantu Travis kembali ke masyarakat dengan memberi pekerjaan di Snowden House sebagai seorang staf. Travis akan bekerja bersama ibunya Travis yang juga seorang staf di Snowden House. Sayangnya kebaikan hati Martha justru berujung tragis. Travis menyalahgunakan kepercayaan Martha. Awalnya memang Travis bekerja dengan baik di Snowden House. Travis dan Martha masih menjaga hubungan mereka sebagai layaknya saudara. Sampai tiba-tiba ada kejadian yang kurang mengenakan di Snowden House. Ada sejumlah uang yang hilang. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata yang mengambil uang tersebut adalah Travis. Ini membuat Martha sangat kecewa. Tapi dia nggak mau membawa kasus ini lebih jauh. Martha mungkin nggak melaporkan Travis ke pihak yang berwenang. Meskipun begitu, akhirnya Martha memutuskan hubungannya dengan Travis. Jadi dia memecat Travis dan mengusirnya dari Snowden House. Travis juga dilarang memasuki properti itu lagi. Yang Martha nggak tahu, keputusannya ternyata membawanya ke tragedi yang jauh lebih mengerikan lagi. Snowden House sempat ditutup sementara. Beberapa bulan kemudian, Martha sedang berkeliling untuk memeriksa Snowden House sebelum tempat itu kembali dibuka. Jadi nggak ada orang di sana, hanya ada Martha. Martha melakukan pengecekan karena Snowden House akan disewa untuk sebuah pesta pernikahan. Tiba-tiba aja handphonenya Martha bunyi. Waktu melihat handphone, Martha tahu nih ada seseorang yang masuk tanpa izin ke dalam Snowden House. Memang waktu merenovasi Snowden House, Martha juga memasang sebuah sistem keamanan modern. Jadi akan ada peringatan tanpa suara jika ada orang yang masuk tanpa izin ke dalam Snowden House. Peringatannya masuk ke handphonenya Martha dan juga ke pusat data pihak yang berwenang. Jadi pihak yang berwenang bisa langsung datang saat ada peringatan tersebut. Kembali ke kasus ini, Martha pun langsung waspada. Dia agak panik karena saat itu di Snowden House sedang gak ada siapa-siapa. Martha hanya sendirian. Martha mencoba mencari tempat untuk bersembunyi. Tapi tiba-tiba dia malah berpapasan dengan seorang pria yang membawa sajam di tangannya. Karena waktu itu sedikit gelap, Martha gak melihat dengan jelas siapa laki-laki itu. Laki-laki itu kemudian langsung menyerang Martha dengan membabi buta, menggunakan sajam dan juga memukuli tubuhnya Martha. Martha yang gak bisa melawan akhirnya kehilangan nyawanya. Setelah Martha hilang nyawa, pria tersebut membungkus tubuh Martha dengan selimut dan menaruh jasadnya di puncak tangga rumah. Tiba-tiba terdengar suara mobil dan sirene pihak yang berwenang. Pria ini panik. Dia coba melarikan diri dengan melompat dari jendela lantai 2 rumah itu. Aksinya sempat kelihatan oleh pihak yang berwenang, mereka langsung melakukan pengejaran. Pria tersebut kemudian mencoba melarikan diri dengan mencuri mobilnya Martha. Pihak yang berwenang pun langsung membagi fokus mereka. Ada yang mengejar pelaku, ada juga yang mengevakuasi jasadnya Martha. Pelaku mencoba melarikan diri menggunakan mobil Martha, tapi mobilnya tidak bergerak. Dengan putus asa, pelaku pun keluar dari mobil itu. Dia lari sekencang-kencangnya dan kemudian meloncat ke dalam danau yang terletak tidak jauh dari rumah itu. Dan jasadnya pun gak lama kemudian langsung tenggelam. Bersama tim SAR, pihak yang berwenang pun langsung melakukan pencarian terhadap jasad pria itu. Sementara itu ada juga mengevakuasi jasad Martha untuk kemudian diotopsi. Hasil otopsi menunjukkan kalau Martha ternyata dihilangkan nyawanya dengan menggunakan sajam. Di beberapa bagian tubuhnya Martha terdapat luka-luka yang ciri-cirinya khas luka akibat sajam. Pihak yang berwenang juga menemukan ada sajam di dekat jasadnya Martha. Pihak forensik mengetahui kok itu luka akibat sajam karena tepinya rata, bentuknya panjang dan juga lukanya cenderung sempit. Lukanya dalam, menembus lapisan kulit dan jaringan lebih dalam seperti otot, pembuluh, dan bahkan sampai ke organ dalamnya Martha. Terdapat juga beberapa luka akibat trauma benda tumpul. Luka di tubuh Martha sangat banyak, seakan-akan pelaku menyimpan dendam pribadi pada Martha. Akhirnya, pihak yang berwenang pun berhasil mengevakuasi jasad pelaku dari danau tadi. Ketika mereka melakukan identifikasi, ternyata pelaku adalah Travis, laki-laki yang sudah melenyapkan nyawa ibunya Martha. Mereka sempat heran, kok bisa? Martha kan sudah bersikap sangat baik pada Travis.
Teman-teman, diduga kuat kalau saat itu Travis memang menyimpan dendam pada Martha setelah dipecat gara-gara mencuri uang. Pihak berwenang kemudian melakukan otopsi terhadap jasadnya Travis. Tidak ditemukan luka-luka yang fatal di tubuhnya Travis. Gak ada luka di kepala atau luka akibat senjata apapun. Terdapat pasir dan tumbuhan air di paru-parunya Travis. Ini menandakan Travis kehilangan nyawanya karena tenggelam. Karena ketika Travis masuk ke danau, dia masih bernapas. Di forensik ada 3 jenis tenggelam. Yang pertama, tenggelam aktif. Ketika korban itu sempat berusaha menyelamatkan diri dengan cara berenang atau memegang benda-benda di sekitarnya. Yang kedua, tenggelam pasif, di mana korban kehilangan kesadaran lebih dulu baru tenggelam. Bisa karena cedera atau terpengaruh zat-zat berbahaya. Ada juga tenggelam sekunder. Korban yang kehilangan nyawa setelah sempat selamat, ini biasanya karena air mengganggu sistem pernapasannya. Kemungkinan besar Travis mengalami tenggelam pasif. Karena di tubuh Travis ditemukan adanya berbagai macam zat berbahaya. Ada zat yang meningkatkan tensi dan nadi yang membuat seseorang menjadi sangat agresif, paranoid, hingga bertindak nekat. Ada juga zat yang membuat penggunanya berhalusinasi dan kehilangan kendali diri. Ditemukan juga zat yang menyebabkan kekacauan pada mental. Kombinasi ketiga zat ini sangat berbahaya. Bayangkan aja, dalam kondisi tubuh nggak stabil, otak kehilangan kemampuan untuk bertindak rasional, jantung pun bisa terhenti fungsinya kapan aja. Travis baru saja menghilangkan nyawa Martha dalam kondisi terpengaruh zat berbahaya. Setelah itu, ia menghindari kejaran pihak yang berwenang dengan lompat dari jendela lantai 2. Kemungkinan saat itu kakinya cedera karena tindakan nekatnya. Dia mencoba melarikan diri lagi sampai akhirnya dia lompat ke dalam danau. Dan saat itu kondisinya, otak yang nggak bisa berpikir jernih, jantungnya berdetak nggak terkendali, dan otot-ototnya mudah kram. Paru-paru Travis juga sudah mengalami gangguan fungsi karena zat-zat berbahaya dalam tubuhnya. Apalagi saat itu Travis sedang panik dan kelelahan setelah dia mencoba melarikan diri dari kejaran pihak yang berwenang. Kemungkinan Travis kehilangan kesadaran dalam air atau mengalami kerap otot dan tenggelam sebelum sempat melarikan diri lebih jauh lagi. Singkatnya, saat itu sebenarnya Travis masih berusaha untuk melarikan diri dan bertahan hidup. Tapi tubuhnya sudah menyerah dan berhenti untuk berjuang. Bisa dibilang juga Travis dikhianati oleh tubuhnya sendiri. Saat melakukan olah TKP, pihak yang berwenang menemukan ada tas kain berisi berbagai barang berharga yang ada di Snowden House. Keberadaan tas berisi barang berharga itu menunjukkan niat Travis untuk mencuri, bukan hanya untuk melenyapkan nyawanya Martha. Pihak yang berwenang yang tahu kasus ini benar-benar gak habis pikir dengan kekejaman Travis. Travis sudah menghilangkan nyawa 2 anggota keluarga Martha. Martha memberi pengampunan, dan gak cuman itu, Martha juga memberi Travis pekerjaan. Bisa dibilang Martha sudah memberi kesempatan kedua untuk Travis. Tapi Travis malah membalas kebaikan hati Martha dengan pengkhianatan yang sangat kejam. Dan teman-teman tahu pada akhirnya yang melenyapkan nyawa Travis bukan senjata, bukan juga kekerasan dari orang lain, tapi tubuhnya sendiri. Dengan hilangnya nyawa Travis berakhir juga rangkaian teror yang diberikan Travis pada keluarga Snowden. Berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang, motif Travis masih berada antara pencurian yang berujung penghilangan nyawa atau dendam pribadi terhadap Martha. Mengingat riwayat Travis yang sempat mencuri uang dan dipecat sebelumnya, motif pencurian dianggap sangat mungkin. Tapi penyidik tidak menutup kemungkinan bahwa Travis memang menyimpan niat balas dendam atau masalah pribadi lainnya dengan Martha. Proses hukum untuk kasus ini tidak berlanjut ke tahap pengadilan karena pelaku sudah meninggal dunia. Dan pihak yang berwenang pun menyatakan kasus ini sudah selesai. Kasus Martha menghancurkan hati keluarga Snowden dan masyarakat di sekitar lingkungan Snowden House. Bagi keluarga Snowden, peristiwa ini membuka kembali luka lama dari tragedi yang dialami oleh Sally dan juga Lee. Katie, saudara kandungnya Martha, mengungkapkan bahwa keluarga mereka sangat terpukul dan sulit mempercayai kenyataan bahwa Martha dihilangkan nyawanya. Lebih-lebih lagi oleh orang yang sama dengan orang yang merenggut nyawa ibu mereka dulu. Keluarga besar Snowden awalnya berusaha bangkit dari duka masa lalu. Tapi kejadian yang menimpa Martha menjadi pukulan hebat yang sama sekali gak bisa mereka bayangkan. Banyak dari masyarakat di lingkungan tersebut mengatakan kalau Martha gak pantas mengalami nasib tragis tersebut setelah segala kebaikan yang dia lakukan.
Bahkan beberapa warga mengaku langsung mengunci pintu rumah dan tetap berada dalam rumah ketika mengetahui ada pengejaran pelaku di sekitar lingkungan mereka. Jadi waktu Travis melarikan diri, pihak berwenang langsung buat pengumuman kalau ada seorang penjahat yang sedang dalam pengejaran pihak berwenang. Banyak orang yang sangat ketakutan dengan hal tersebut. Seorang tetangga keluarga Snowden bilang, saat itu yang bisa kami lakukan hanya mengunci pintu dan berdoa semoga semua orang selamat. Banyak media lokal dan nasional meliput kasus ini, menjadikannya berita utama karena ini kasus yang nggak biasa, di mana ibu dan anak perempuannya dihilangkan nyawanya oleh orang yang sama dalam jangka waktu puluhan tahun. Kasus ini juga diangkat dalam program televisi yang secara khusus membahas kasus mengerikan yang dialami oleh Martha dan juga ibunya. Dalam program tersebut ada wawancara dengan keluarga Martha dan juga pihak-pihak terkait. Ada juga penampilan rekonstruksi kronologi kejadian. Dan hingga kini Snowden House masih ada. Setelah Martha nggak ada, pihak keluarga memilih untuk menjual rumah tersebut karena membawa banyak banget kenangan yang menyakitkan. Walaupun demikian, masih banyak orang yang mengingat kebaikan Martha ketika dia masih tinggal di Snowden House. Kebaikan yang begitu besar sampai akhirnya justru mengorbankan nyawa Martha sendiri. Teman-teman, kadang niat baik dan hati yang tulus gak selalu dibalas dengan kebaikan. Seperti yang dialami Martha, kebaikannya justru dimanfaatkan oleh orang yang pernah dia tolong. Memaafkan memang satu tindakan yang mulia, tapi memberikan kepercayaan kedua kali pada seseorang, apalagi yang pernah menghancurkan hidup kita, harus disertai dengan kewaspadaan. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa sistem keamanan bukan cuma soal perlindungan fisik, tapi bisa menentukan nyawa kita selamat atau tidak. Martha mengajarkan tentang pengampunan, tapi kisahnya juga jadi pengingat bahwa kebaikan hati harus dibarengi dengan batas dan juga perlindungan diri kita sendiri. Saya harap kisah ini bisa menjadi pelajaran agar kita semua lebih peka, lebih hati-hati dan gak menyepelekan bahaya yang bisa datang dari mana saja.